Sinar mentari selalu tersenyum, menyambut setiap insan yang akan menginjakan kaki di pulau ini. Berjarak 210 mil dari kota Ternate sebagai pusat kota provinsi. Dibutuhkan setidaknya 16 jam mengarungi luasnya lautan untuk mencapai tempat kami berdiri. Sanana adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Sula, sebuah kabupaten yang terletak di ujung selatan Provinsi Maluku Utara. Selain pulau-pulau kecil, kabupaten ini sebelumnya memiliki 3 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu. Namun pada tahun 2013 terjadi pemekaran, sehingga Pulau Taliabu menjadi kabupaten baru. Kedua kabupaten tersebut dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu Selat Capalulu, selat dengan arus terkuat di perairan Indonesia. Dua kabupaten itulah yang menjadi wilayah kerja dari kantor kami, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sanana, atau yang biasa disingkat KP2KP Sanana. Sebagai unit terkecil dari institusi Direktorat Jenderal Pajak, kantor kami merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate yang berada di wilayah naungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sebagai unit terkecil dari sebuah institusi yang besar, yang menjadi ujung tombak pembangunan bangsa, yang bertugas menghimpun pundi-pundi penerimaan negara. Berangkat dari tugas mulia itulah kami ada, dari Sanana untuk Indonesia. Kantor kami berada di Jalan Jenderal Besar Soeharto di Savogi, Sanana. Sesuai dengan namanya, KP2KP Sanana mempunyai tugas dan fungsi sebagai kantor yang memberikan pelayanan serta penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat di wilayah ini. Untuk mendukung tugas tersebut, kantor kami telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, di antaranya tempat parkir yang luas dan aman, aula penyuluhan, tempat pelayanan, dan ruang tunggu yang nyaman. Ruang tunggu ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas pelengkap, seperti pendingin ruangan, majalah dan koran, charging sport, serta tersedia juga minuman gratis. Fasilitas pendukung lainnya seperti toilet yang bersih, serta musola juga telah tersedia di sini. Semua dibuat sedemikian rupa demi kenyamanan para wajib pajak. Keadaan KP2KP Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula ini, saya rasa sangat bermanfaat bagi para wajib pajak. Seperti contohnya, saya bisa buat NPWP di sini tanpa jauh-jauh ke Ternate. Dalam hal memberikan penyuluhan terhadap para wajib pajak, kantor kami secara rutin mengadakan sosialisasi. Tema serta model sosialisasi yang kami lakukan
selalu kami sesuaikan dengan para peserta. Contohnya, teks Goes to School yang kami kemas dalam kuis ranking 1. Kantor kami juga melakukan sosialisasi di atas kapal. Inovasi ini kami rasa perlu, mengingat para wajib pajak di wilayah kerja kami menggunakan kapal sebagai transportasi utama. Bagi info yang ingin mengikuti sosialisasi, sediakan kopi gratis dan kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan dan Namun dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan usaha ekstra dan fisik yang prima. Karena cuaca perairan di wilayah ini terkenal dengan gelombangnya yang tinggi dan sulit diprediksi. Pemirsa, 14 orang tewas akibat tenggelamnya kapal longboat di Selat Mangoli, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hingga kini, 7 penumpang dikabarkan masih hilang dan masih dalam pencarian. Oh iya, ada yang ditanyakan apa saja seputar pajak, silahkan ditanyakan Bapak sekalian. Ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kurang jelas mengenai NPWP, bagaimana cara membuat NPWP, terus kewajibannya, sanksinya, bahkan silahkan ditanyakan. Namanya kan pajak, atau pajak pribadi. Sampai berapa banyaknya nilai pendapatan dia, sehingga dia bisa dikenakan 1%. Terletak di pulau yang infrastrukturnya masih tertinggal jauh dari ibu kota, bahkan mungkin masih belum sama dengan pulau-pulau lainnya, memberikan tantangan Beberapa kali tersendiri. melakukan sosialisasi pajak di atas kapal kami. Saya selaku nakoda sangat menginspirasi kegiatan tersebut karena pentingnya pajak untuk negeri ini. Demi Indonesia, demi Maluku Utara, merdeka. Di saat tempat lain telah banyak tercover oleh jaringan 4G, di pulau tempat kantor kami berdiri ini, bahkan sinyal 3G tak pernah kami dapati. Keberadaan pembangkit listrik yang masih belum maksimal menyebabkan pemadaman listrik masih silih berganti. Tantangan-tantangan itulah yang menyadarkan kami bahwa Ibu Pertiwi harus terus maju dan berbenah diri. Tantangan-tantangan itulah yang menjadi pelecut semangat kami untuk terus menghimpun penerimaan pajak untuk negeri ini. Karena hanya dengan pajak, kemakmuran dan pembangunan negeri ini tak lagi hanya sekedar mimpi. Teruntuk semua pejuang penerimaan negara, dimanapun kalian berada, dari Sanana untuk Indonesia. Yang setahu saya, setiap warga negara wajib bayar pajak. Itu undang-undang. Terima kasih, Pak Syah.